Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Sukman, NIM 22020088, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan dimensi serta pengembangannya. Hakikat manusia. Menurut Beth dalam Reja 1975 tentang teori manusia, bahwa manusia pada saat dilahirkan berada dalam tahapan perkembangannya yang bukannya lebih, melainkan kurang dari hewan. Menurut Meze dalam Reja 1975, manusia adalah hewan yang belum ditetapkan menurut Majid Nur 1981. Secara pendekatan filsafat, manusia terdiri dari badan dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Ada 3 aliran pemikiran. Yang pertama itu aliran materialisme, yaitu aliran yang memandang bahwa yang penting adalah badan manusia. Jiwa hanya masalah yang kurang penting. Jiwa hanya membonceng saja dalam tubuh. Menurut Forbes dalam Majid Nur 1981, berpendapat bahwa di balik manusia tidak ada makhluk lain yang misterius yang disebut jiwa. Yang kedua itu aliran spiritualisme, memandang bahwa yang penting adalah jiwa. Tokohnya antara lain Plato yang berpendapat bahwa jiwa lebih agung daripada badan. Jiwa telah ada di dalam atas sebelum masuk ke dalam badan. Kemudian yang ketiga aliran dualisme, menganggap bahwa badan dan jiwa sama pentingnya. Tokohnya René Descartes dalam Majid Nur 1981, jiwa adalah substansi yang berpikir dan badan adalah substansi yang berkeleluasaan. Dualisme terbagi atas paralelisme, badan sejajar kedudukannya dengan jiwa, dan nanolisme, antara badan dan jiwa telah menjadi perpaduan sehingga menunggal. Selanjutnya, wujud sifat hakikat manusia dikemukakan oleh paham eksistensialisme, kemampuan menyadari diri, bahwa manusia menyadari dirinya memiliki ciri yang khas atau karakteristik diri. Yang kedua itu kemampuan untuk bereksistensi, kemampuan menempatkan diri, dapat menembus ke sana dan ke masa depan atau masa lampau. Kemudian kata hati, Gewest of Man, disebut juga dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan lain-lain. Kemudian moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka moral atau etika adalah perbuatan itu sendiri. Kemudian tanggung jawab adalah kesadaran manusia dan akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja, atau menurut Syiyadi 1945. Kemudian rasa kebebasan adalah rasa bebas tetapi yang sesuai dengan tuntunan dan kodrat manusia. Kemudian kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Lalu kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemudian sifat hakikat manusia. Pengertian dan sifat hakikat manusia. Ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Yang kedua, pendidikan bersifat filosofis. Filosofis berarti berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukum, termasuk teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, atau berintikan logika, estetika, metafisika, epistemologi, dan falsafah. Kemudian untuk mendapatkan landasan pendidikan yang kukuh diperlukan adanya kajian yang bersifat mendasar, sistematis, dan universal tentang ciri hakiki manusia. Kemudian pendidikan bersifat normatif. Normatif berarti bersifat norma atau mempunyai tujuan atau aturan. Kemudian pendidikan mempunyai tugas untuk menumbuhkan kembangkan sifat hakikat manusia sebagai sesuatu yang menilai luhur, dan hal itu menjadi keharusan. Wujud sifat hakikat manusia, kemampuan menyadari diri, kemudian kemampuan bereksistensi, kemudian pemilihan kata hati, kemudian moral atau etika seperti yang saya katakan tadi, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kemerdekaan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kemudian kemampuan menghayati kebahagiaan. Kesanggupan menghayati kebahagiaan berkaitan dengan 3 hal usaha, yaitu usaha, norma-norma, dan takdir.
Dimensi-dimensi hakikat manusia itu keindividualan atau pribadi yang berbeda dari yang lain, kesosialan atau ketergantungan kebutuhan pada orang lain, kesusilaan yaitu menyangkut etika dan etiket, kemudian keberagaman, keyakinan dan kekuatan yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan makhluk hidup di dunia. Kemudian intelektual, mengembangkan wawasan dan iptek, terampil mengkomunikasikan pengetahuan dan memecahkan masalah. Kemudian produktivitas, kesanggupan memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keserasian, hidup berkeluarga, pandai menempatkan diri sebagai konsumen dan produsen, serta kreatif dan berkarya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.